Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen kita yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Ramadanti dari Fakultas Hukum. Menurut Elwin Brooks White, punktuasi atau tanda baca adalah alat yang sederhana, tetapi mereka dapat menciptakan kesan yang berbeda. Inilah materi kita pada hari ini, yaitu punktuasi atau tanda baca. Pengertian punktuasi. Punktuasi adalah seperangkat tanda simbol yang digunakan dalam kegiatan menulis atau memberi tanda dan membatasi bagian-bagian kalimat. Dalam presentasi ini, kita akan membahas jenis-jenis punktuasi, fungsi tanda baca, dan tips penggunaannya secara efektif. Yang pertama, ada jenis-jenis tanda baca, yaitu ada titik. Titik menandakan akhir kalimat atau pencantuman angka desimal. Yang kedua ada koma. Koma menghubungkan kata, frasa, atau klausa yang sejenis dalam satu kalimat. Yang ketiga ada tanda tanya, menunjukkan pertanyaan dalam kalimat tanya. Kemudian ada tanda baca khusus dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada titik dua. Titik dua mengindikasikan penjabaran atau penjelasan lebih lanjut dalam kalimat. Yang kedua ada tanda kurung. Tanda kurung menandakan penyisipan kalimat, kata, atau frasa penting dalam kalimat. Yang ketiga ada tanda petik, menandai ucapan langsung atau kutipan dari sumber lain dalam kalimat. Kemudian ada fungsi tanda baca. Fungsi tanda baca terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berfokus pada pesan. Punktuasi yang tepat digunakan dapat membantu pesan yang ingin disampaikan lebih jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua ada menghindari kesalahpahaman. Tanda baca yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pembacaan dan pesan yang ingin disampaikan menjadi tidak jelas. Yang ketiga, membantu proses penulisan. Jika digunakan dengan tepat, punktuasi dapat membantu penulis dalam proses penulisan, memudahkan pemikiran dan membantu mengatur ide-ide. Selanjutnya ada etika penggunaan punktuasi. Yang pertama ada komitmen terhadap keterbacaan. Penggunaan punktuasi yang benar membantu membuat teks lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Yang kedua ada peraturan bahasa. Etika dalam penggunaan punktuasi melibatkan pemahaman peraturan tata bahasa yang diakui secara luas. Selanjutnya yang ketiga ada kejelasan komunikasi. Punktuasi yang tepat dapat membantu menjaga kejelasan dan tujuan komunikasi dalam setiap kalimat. Selanjutnya ada contoh penggunaan punktuasi. Seperti pada gambar, yang pertama ada petikan kutipan yang dikutip dari John Doe, yaitu kesuksesan adalah kunci, tetapi kegigihan yang menyebabkan kesuksesan. Yang kedua ada pisau bermata dua. Yang dimaksud dari pisau bermata dua bisa digambarkan seperti keadaan di mana seseorang harus membuat pilihan sulit antara dua hal yang berlawanan atau dua pilihan yang sama-sama penting. Maka di sini ada kalimat seperti belajar atau bermain. Kenapa tidak? Ayo bergabung dengan pencinta ilmu dan penggemar olahraga. Yang ketiga ada simpulan yang kuat. Dalam hidup, kita harus belajar dari masa lalu, merencanakan masa depan, dan menjalani hari sepenuhnya. Di slide selanjutnya ada tips penggunaan tanda baca yang efektif. Yang pertama ada perhatikan konteks. Tanda baca harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan penulisan. Yang kedua ada hindari kelebihan penggunaan.
Jangan menambahkan terlalu banyak tanda baca karena dapat membuat pesan menjadi kurang fokus. Terlalu banyak tanda baca di suatu kalimat akan membuat pembaca salah paham atas isi atau pesan dari kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga ada cari referensi. Carilah referensi atau panduan pengguna tanda baca jika masih kesulitan dalam penggunaannya. Di slide berikutnya yaitu ada kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca. Yang pertama, tidak menggunakan tanda baca yang tepat. Tidak menggunakan tanda baca yang tepat akan membuat pembaca kesulitan mengerti atau memahami isi dari kalimat tersebut. Kemudian yang kedua ada terlalu banyak menggunakan tanda baca. Seperti pada slide sebelumnya, dijelaskan bahwa terlalu banyak menggunakan tanda baca akan membuat pembaca tidak fokus dan tidak mengerti atau memahami isi atau pesan dari kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak konsisten dalam penggunaan tanda baca. Kemudian di slide selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah punktuasi penting dalam menulis, karena tanda baca adalah bagian penting dalam kegiatan menulis. Penggunaan yang tepat dapat membantu membuat pesan lebih jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Latihan dan praktek diperlukan untuk menguasai penggunaan tanda baca dengan baik. Dengan meningkatkan kemampuan penggunaannya, gaya menulis seseorang dapat lebih efektif dan efisien. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberi saran dan riset baru di mata kuliah pada hari ini. Dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang sudah menyimak sampai akhir. Harapan saya dari diskusi kita pada hari ini, semoga dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menulis dan menggunakan tanda baca dengan baik. Karena dirasa diskusi kita pada hari ini sudah cukup, saya Putri Ramadanti, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.